sementara apa ya tadi broadcastan yang tadi itu kan malah kelihatan seperti sebaliknya. Dia jadi pokoknya wanita itu nah apa ya pokoknya yang kayak gitu tuh kita sikapnya gimana, Gus? Saya nggak setuju banget itu. Padahal ya kan saya nggak bisa. Padahal gini, Mas. Artinya kenapa kok berita tersebut seakan-akan memojokkan korbannya? Padahal ada yang jelas-jelas terang bahwasanya pelaku itu salah satu pelaku pelecehan itu masisir laki-laki. Kan sering saya dengar itu ada temen yang sambat ngadu terus bikin status bilang disuwilin itu kan pelecehan itu kan. Ya, itu sama masisir juga. Itu sama masisir juga. Terus jadi kita sebagai laki-laki kadang-kadang ya mungkin banyak lupanya. Perkataan kita yang kita anggap biasa itu pelecehan bagi wanita loh. Kayak kita ngomong ya tadi kayak siul. Kayak kita ngomong kamu cantik ya kalau pakai baju ketat seperti itu. Nah itu kan pelecehan itu, Gus. Dan itu kenapa kok nggak diangkat di media? Nah itulah yang saya pengen utarakan. Jadi seimbang dong. Dengan menyeruaknya wacana-wacana yang menyudutkan perempuan, apa tidak sebaiknya kita mintalah kepada pemilik media atau orang-orang yang bikin broadcastan, ayo dong bikin broadcastan atau malah kita sendiri lah yang menyebar broadcastan untuk mengkontra wacana itu, jadi mengimbangi hal-hal bahwa yang banyak larangan itu bukan cuma perempuan, laki-laki juga punya banyak larangan. Kalau perempuan misalnya jangan menggoda laki-laki. Ya laki-laki juga jangan tergoda dong. Laki-laki juga jangan menggoda perempuan dong. Siulan tadi itu kan godaan. Bahkan pelecehan juga gitu. Nah, barangkali saya belum tidak menemukan bahwa wacana-wacana seperti itu tuh sama banyaknya dengan wacana-wacana yang ini tadi yang faktanya emang masih tumpang ya, tumpang tindih ya. Banyak yang menyudutkan perempuan tapi yang kemarin waktu ada broadcast yang Sautul Mar'ah Aurah gitu, terus kemudian ada balasan bahwa Sautul Mar'ah Laisa bi Aurah, itu saya kira satu tindakan yang cukup cukup menarik gitu, yang cukup mengagumkan gitu. Ternyata berani gitu. Saya sendiri kemarin ketika tahu semacam muncul opini-opini seperti itu, saya greget gitu. Tapi kenyataannya memang banyak sekali media-media itu yang menggiringnya ke memojokkan korban itu gitu. Kayak seperti berita-berita yang tadi sama-sama kita baca itu kan, bahwa masisir diduga kemarin yang kena pelecehan itu karena dia baru saja sampai belum mengenal Mesir. Nah berarti dia itu kan seolah mengamini bahwa sebab dia dilecehkan karena dia tidak tahu gitu kan. Karena dia masih baru. Nah ini kan sebetulnya apakah masih lama? Apakah kalau sudah lama dia aman? Dia aman. Nah itu kan nggak menjamin juga. Gitu. Nah ini yang memprihatinkan juga gitu untuk media masisir gitu. Ternyata banyak sekali yang belum memahami akan hal itu gitu. Nah, barangkali juga, bentar saya koreksi sebentar. Barangkali juga bukan salahnya media, tapi narasumber. Kekurangan narasumber. Jadi narasumber yang mereka wawancara nggak imbang. Jadi suara-suaranya atau barangkali orang-orang yang punya kewenangan kayak semacam ketua DKKM atau ketua KPI itu memang orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Sementara orang-orang yang punya pandangan berbeda itu tidak jadi narasumber. Iya, nggak ditanya gitu. Tapi saya pengen tahu nih, kalau semisal Mbak Tanzila diwawancara soal itu, gimana nih jawabannya? Diwawancara soal apa? Soal perempuan ini loh. Gimana ini perempuan, salah perempuan apa gimana ini? Mbak Tanzila gimana? Nah tentu ya kalau hal semacam itu nggak bisa dilakukan oleh satu orang gitu ya. Tentu kita butuh banyak suara. Nah tentu bagi saya sendiri gitu, yang pertama yang harus dilakukan ya kita mengedukasi teman-teman kita semua gitu loh. Mengedukasi bagaimana pun caranya gitu, mau lewat media atau apapun itu, khususnya ke laki-laki gitu barangkali ya, yang seringkali memojokkan perempuan gitu. Nah itu nggak bisa gitu kita luruskan hal itu kecuali dengan mengedukasi mereka. Nah yang juga yang juga memprihatinkan juga, ternyata dari kalangan perempuan sendiri itu masih ada gitu yang saling memojokkan gitu sesama korban gitu. Jadi kadang kalau ada pelecehan gitu, itu
ih kamu tadi gini-gini, ternyata semacam itu masih ada perempuan. Nah ini kan justru kebalikan gitu kan, korban pelecehan seksual itu seharusnya dapat komentar yang menyupport gitu, yang empati yang tinggi gitu, bukan malah memojokkan. Lah kalau datangnya dari perempuan sendiri itu kan semakin terpojokkan gitu kan, belum lagi pelakunya nggak ditemukan kayak gitu kan. Tapi memang saya tadi membenarkan gitu kalau pelecehan seksual itu nggak hanya orang-orang Mesir yang melakukan, Masisir sendiri itu juga melakukan gitu. Saya sendiri satu atau 2 tahun lalu saya pernah jadi korban pelecehan itu gitu. Jadi sedikit cerita gitu. Dan itu dilakukan oleh Masisir gitu, Masisir, dan saya benar-benar dengar suaranya itu logatnya logat Indo gitu. Nah, ternyata gitu sayangnya di saat itu sebelum ada KPI hal itu susah gitu untuk diselesaikan, dilaporkan gitu itu. Nah, mungkin karena beberapa faktor gitu ya. Tapi saat itu yang saya tahu itu korbannya itu sudah banyak. Korbannya itu banyak dan sudah dibikinkan grup WA untuk korban itu. Karena sampai bikin grup dan masing-masing semuanya itu ingat wajahnya gitu. Masisir juga pelakunya masih. Iya, pelakunya Masisir, ceweknya itu berapa ya dulu, 4 atau 5 gitu dalam satu grup itu. Tapi kemudian udah ditanya gitu kan, disuruh cerita gitu kan, tapi nggak ada gitu. Saya pun sendiri yang saat itu jadi korban nggak pernah diundang gitu, maksudnya diajak ngobrol seperti apa, nggak ada gitu ya. Wallahu a'lam gitu kan. Dan itu barangkali 4 atau 5 orang itu yang berani menyuarakan bahwa iya gitu, bisa jadi. Nah, dan itu 1 orang loh pelakunya itu. Oh, satu. Iya, 1 orang. Yang sama. Korbannya banyak. Jadi itu. yang artinya yang berani mengungkap itu cuma sedikit saja dari beberapa korban. Iya, cuman saya sendiri nggak bisa memastikan gitu ya apakah banyaknya berapa. Cuman saat itu ya saya sedikit cerita flashback. Nah, habis kejadian di bus itu kan. Jadi dia itu bukan pelecehannya itu bukan yang nyenggol-nyenggol saya atau seperti apa, tapi dia menunjukkan kemaluannya kayak gitu. Iya. Dan itu ini agak seru ya. Ini Masisir. Iya, ini Masisir gitu. Saya memastikan itu. Iya, saya sempat dengar itu. Itu tahun berapa itu ya kayaknya? Saya agak lupa gitu. Ya pokoknya pernah itu. Saya memastikan itu Masisir, kenapa? Karena dia itu posisinya berdiri di samping saya. Saya pertamanya itu bodo amat gitu kan, ini siapa orang gitu kan. Dia itu gini, dia itu tiba-tiba ngajak ngobrol. Mbak, macet ya, lama, capek kayak gitu. Saya batin, ini orang siapa, nggak kenal, ngapain ngomong kayak gitu kan. Terus ketika saya nolak, kenapa ada itu di samping sini saya kayak gitu kan. Tapi manggilnya Mbak, bukan Ukti. Lupa saya, pokoknya saya bisa memastikan kalau itu orang Indo gitu. Nah ternyata orang yang kena pelecehan itu cenderung dia itu menyangkal gitu. Oh, iya. Semuanya nggak terkecuali. Jadi saat itu pun saya itu kayak nggak, paling itu nggak sengaja kali kebuka kayak gitu kan. Memang ada self defense semacam itu ya? Ada penyangkalannya? Ada, itu ada seperti itu. Dan di kejadian-kejadian pelecehan cewek itu juga kayak misalnya disenggol, oh kayaknya nggak sengaja. Jadi ada perasaan semacam nah saya yakin karena setelah setelah turun itu saya itu memang ngelihat jelas gitu kan. Cuman jelasnya lagi itu ketika saya turun gitu, saya cerita ke teman saya, tadi orang itu kok gini. Nah terus saya amati, dia itu turun dari bus dan hanya di Mahato nggak jalan, dan dia naik bus lagi. Oh, mencurigakan sekali. Iya, mencurigakan sekali. Dan saya wah ini berarti dia emang mangkal di bis gitu kan. Kita menyimpulkan seperti itu. Dan separah itu ada gitu loh, dan korbannya nggak satu. Saya sendiri tadi kebingungan gitu, apakah Mbak Tanzila ini sedang mengarang cerita? Enggak, beneran. Saya sampai masuk grup WA yang isinya korban itu beneran ada gitu, Masisir yang seperti itu. Nah, ini kan berarti musuh semacam laki-laki yang berpikiran bahwa perempuan itu makhluk seksual itu benar-benar nyata gitu di kalangan Masisir sendiri ada, dan itu harus segera kita. Itu siang atau malam, Mbak? Itu siang. Di bus. Jadi dan itu posisi busnya tuh rame banget, makanya dia sampai bisa. Maksud saya dengan itu dilakukan siang-siang itu membenarkan kecurigaan yang tadi saya bilang bahwa jam malam itu ya bukan faktor utama. Ya, ketika jam malam diberlakukan itu tidak menjamin, karena toh pernah terjadi siang-siang bahkan Masisir sendiri gitu. Itu jenengan sendiri gimana, Gus? Ya, tadi kalau saya yang masalah jam malam itu Pak, itu cuma standar moral gitu. Standar moral nggak menjamin
semuanya aman. Justru Dan itu semacam keharusan saja ya, keharusannya. Bahwa iya, melakukan nggak enak aja dipandang gitu aja. Kalau nggak ada kepentingan ya mending lebih baik pulang gitu. Dan kalau kita berbicara soal tindak menindak dan pencegahan, utamanya itu, selama ini gimana? Sampai melihatnya apakah usaha-usaha itu sudah dilakukan dengan optimal atau malah seperti tadi Mbak Tanzila bilang bahwa itu sebatas dibikinkan grup WA dan setelah itu sudah gitu. Harapannya sih jadi kalau ada kasus seperti ini itu kita entah dari yang berwajib itu bisa memperjuangkan ke ranah bantuan hukum yang lebih real gitu, yang lebih real. Selain itu teman-teman stakeholder di organisasi mahasiswa semuanya punya peran memberikan wadah-wadah positif tadi, memperbanyak wadah-wadah positif. Cuma penanganan yang terakhir ini artinya untuk tersangka sendiri ini, untuk pelaku ini kita harus itu yang harus diperjuangkan, yang harus digolkan itu harus itu. Tapi saya melihat semacam ini Gus, entah saya salah baca atau barangkali saya salah paham tentang tupoksi dari KPI dengan DKKM. Ini kan sebetulnya kita kalau saya sendiri maksud baik atau niat baiknya saya sambut, saya apresiasi gitu. Meskipun barangkali di langkah-langkah konkretnya ada beberapa hal yang saya kita yang nggak sepakat. Cuma dari dua lembaga atau instansi tersebut itu semacam ada paradoks, ada tabrakan, malah semacam kayak gini. Saya tuh kemarin baca bahwa di KPI itu ada ancaman atau entah itu larangan atau teguran ya soal nggak boleh ada interaksi antar cowok cewek. Secara umum ini interaksi apapun. Iya, kalau saya nggak salah baca itu kayak gitu. Jadi memang sangat tidak diperbolehkan lah kalau kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak. Nah, sementara di DKKM itu ada semacam himbauan untuk bagi akhwat yang mau pulang malam-malam jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada siapapun. Nah, ini kan kalau saya lihat kan, nah ini DKKM-nya nyuruh siapapun, artinya kan cowok cewek. Nah, kalau sama cowok ini malah menyalahi aturan yang KPI ini. Itu jadi dari situ saya ingin menunjukkan bahwa sebetulnya semacam ada ketidakselarasan, ketidakseragaman, dan artinya itu menunjukkan ketidakmatangan mereka dalam ini. Bukan tidak matang, Gus. Artinya jangankan tidak keselarasan, kita saja nggak tahu SOP-nya. Iya, benar-benar. SOP-nya nggak tahu. Saya ngikutin di Instagramnya KPI itu. Saya ikutin KPI. Itu masih sekedar sosialisasi norma. Itu saya setuju. Sosialisasi norma. Bahwasanya nggak boleh nih. Saya setuju. Itu nggak saya setuju. Jadi hanya sekedar itu. Kerja lapangannya sampai tertangkap berapa pelaku data itu tadi itu saya belum tahu. Bentuknya seperti apa? Apakah justru kita ini penilaian kita tadi seakan-akan mahasiswa ini normanya masih kurang sekali, penurunan sekali. Jangan-jangan itu kesalahan KPI. Ini kan salah sangka. Artinya standar yang sebenarnya ini tidak masuk keluar syariat, keluar syarak, masih dibenarkan, itu langsung ditangkap. Bisa jadi. Masih bisa jadi. Saya belum tahu SOP-nya soalnya. Belum tahu juga data yang masuk itu yang tadi di DKKM. Kalau di KPI gitu, beda. 46. Jadi dari 46 itu apakah semuanya pelanggaran berat? Kalau pelanggaran berat justru dibenarkan, artinya. Tapi kalau pelanggaran seperti pokoknya dihitung aja banyak terus pacaran, itu kan juga nggak sepenuhnya dibenarkan juga gitu kan. Karena barangkali memang ada beberapa interaksi yang nggak menyalahi aturan syarat, tapi menyalahi aturan KPI. Nah, gitu. Terus yang ingin saya kritisi di KPI itu
kalau memang ya, karena saya belum tahu secara mekanisme kerjanya. Kalau memang semua interaksi laki-laki sama perempuan itu dilarang, itu berarti justru yang menjadi peduli interaksi malah menjadi membunuh interaksi. Tuh. Jadi tidak menjadi solutif, malah menjadi bencana gitu. Kalau memang itu, karena saya belum tahu SOP-nya gimana. Jadi kalau memang tujuan besarnya adalah memutus total interaksi antara. Iya. Tapi kan yang selama ini yang saya ketahui kan masih sosialisasi, dan itu baik sekali kalau itu. Kalau masih sosialisasi. Terus ya. Terus masalah mekanisme juga, kan sempat rame dulu. Ini apa? Kalau memang mekanisme kerjanya ini untuk kemaslahatan mahasiswa, harusnya kan kita secara demokratis dong. Artinya benar. suara kita harus tersampaikan juga gitu kan. Dan selama ini saya belum tahu. Artinya tiba-tiba peraturannya muncul. Dan ini gimana gitu loh. Harusnya kan dimintai dulu suara-suaranya. Yang saya tahu kemarin itu kan hanya kekeluargaan Nusantara, kekeluargaan sama afiliatif. Nah. Dan kalau menurut saya keluarga ini masih belum mewakili gitu. Jadi terlalu masih jauh ya. Terlalu umum. Siapa unsur cakupannya? Kalau menurut saya yang paling efektif itu alma mater. Karena kekeluargaannya lebih emosionalnya lebih hangat. Mereka lebih dikit, lebih tahu, dia bisa menjamin. MA alma mater, lanjut ke kekeluargaan atau ke mana, baru naik ke sana. Dan itu mungkin bisa, artinya bisa lah kita terima kalau memang mekanismenya sudah disepakati semuanya, mufakat, oke kita terima. Dan selama ini kalau memang ada mekanisme, tiba-tiba ini peraturannya, saya nggak tahu bisa. apa. Loh, suara kita nggak masuk loh ke situ, gitu loh. Jadi diktator dia. Ya, akhirnya kalau kita nggak dilibatkan gitu, suara kita nggak tersampaikan juga, akhirnya ketika mereka bikin peraturan juga kita kayak, itu aturan apa, saya nggak ikut, kayak gitu. Jadi kita bisa lepas tangan. Kita sendiri karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, maka kita selalu atau seringkali tidak merasa nggak terikat. Iya, punya kewajiban untuk mengikuti itu ya. Iya dong. Nah itu suaranya siapa? Tapi kalau balik lagi soal penindakan yang kasus-kasus berat ini kan sangat saya sendiri sangat pilu ya, sangat sedih sekali dengan kejadian tersebut. Malah sebagaimana diberitakan oleh banyak orang kan, si teman kita itu, korban itu juga punya luka kan, karena dia bela diri. Karena dia bela diri itu punya luka ya. Kita doakan semoga mereka segera pulih. Selain kita mendoakan, saya juga mengapresiasi itu. Artinya dia sigap loh, Gus. Dia dalam keadaan genting dia sigap. Rata-rata ya jangankan cewek, cowok semuanya gitu. Cowok, cewek sama. Itu panik, shock dan nggak udah beku gitu loh. Kayak saya. Bingung mau ngapain. Saya diambil dijambret atau apa. Udah mau ngapa-ngapain itu shock. Bukan kita nggak bisa ngelawan tapi shock. Malah lemes duluan. Jadi perempuan juga gitu, apalagi perempuan, shocknya traumanya lebih panjang gitu. Dan kita sangat sayangkan yang paling kita sayangkan itu, selain bahwa katanya tindak lanjut hukumnya tersendat atau entah karena apalah itu tersendat. Terus itu kita sayangkan, tapi yang lebih kita sayangkan lagi ya itu kita tidak ada suara-suara yang suportif yang mendukung. Iya, benar. Iya. Paling enggak kalau nggak bisa ditindak kan kita semuanya elemen mahasiswa ini mendukung gitu kan. Mendukung bahwasanya media ini harusnya menggiring opini bahwasanya yang tidak dibenarkan itu pelecehannya itu. Bukan malah yang sekarang kan mengarah ke jadi perempuannya waspada. Justru untuk menyudutkan perbuatan itu tersebut jadi nggak ada. Jadi malah alih-alih mendukung atau mengusahakan kesehatan, karena pasti ini tuh selain fisiknya juga luka, trauma, psikologisnya. Nah, itu alih-alih menyembuhkan atau berupaya untuk menyembuhkan, itu malah jadi semakin dibebani dengan opini yang masuk. Saya pribadi mengapresiasi gitu teman-teman cewek mahasiswati yang
berani menceritakan kejadian pelecehan seksual itu untuk biar teman-teman semuanya mengambil pelajaran gitulah. Karena ya itu kita tahu bahwa korban pelecehan seksual itu selalu shock gitu. Selalu shock dan dia cenderung menyangkal gitu. Masa kayak padahal dia udah bener-bener jelas dilecehkan tapi kayak masa sih kayak seperti itu gitu. Dan itu butuh waktu gitu untuk akhirnya dia sadar saya habis dilecehkan kayak gitu. Dan kemudian apalagi untuk berani menceritakan itu sangat susah gitu karena kebanyakan cewek gitu ya itu masih mikir nanti kalau saya ceritakan saya malu gitu. Dan ada juga banyak juga yang nanti kalau saya ceritakan saya justru dihujat seperti ini, takut ada masuk komentar yang memojokkan seperti ini. Nah, makanya ketika mereka berani untuk mengungkapkan itu sudah hal yang sangat luar biasa gitu. Nah, kita sebagai teman gitu seharusnya kita mensupport gitu, mendukung gitu, kita kasih ya semangat moral lah gitu. Kalau saya tanya ke depannya, ini tentu saja kita berharap bahwa kasus-kasus semacam ini tidak lagi terjadi. Tapi semisal ada lagi terjadi, anda semua ini sebagai ketua organisasi yang besar-besar di Mesir ini, Fatayat dan juga Ansar, gimana? Apakah akan maksudnya menyambut itu kalau semisal terjadi, apakah akan meluangkan waktunya untuk membantu korban atau gimana? Ajakan ininya gimana? Apakah Gus Al sendiri lah? Gus Al dulu. Mbak Tanzil, gimana Mbak Tanzil? Kalau semisal ada orang yang pengen curhat gitu, apa diterima sama Fatayat apa enggak? Tentu saja kita sebagai organisasi perempuan gitu, kita tetap kita sangat membuka lebar gitu lah teman-teman yang pengen ngobrol sharing apapun itu. Dan terlebih gitu kalau saya misalkan bisa ikut nimbrung gitu kan, maksudnya ikut ngasih dukungan gitu, karena kita tahu gitu kalau penanganan korban pelecehan seksual itu nggak mudah gitu, perlu ahli gitu, orang yang misalkan dia psikologisnya memang terganggu, nah itu butuh emang orang yang ahli gitu, nggak bisa semua orang ngasih ngebantu dia itu belum tentu gitu. Cuman yang bisa kita kasih ya itu tadi dukungan, komentar-komentar yang suportif, terus kita tentunya juga kita pasti cari gitu usaha untuk pencegahan biar nggak terjadi ke teman-teman yang lain gitu. Kalau dari Ansor sendiri Gus, atau sampai pribadi lah, melihat ini semua, apakah diperlukan tangan KBRI atau enggak dalam hal ini? Jelas perlu. Nah, soalnya sebenarnya artinya tanggung jawab keamanan warga Mesir, pelindungan tersebut itu lebih ke KBRI. Jadi ya harapannya KBRI selaku orang tua kita di sini, wakil pemerintah itu bisa memberikan pelindungan yang lebih gitu terhadap mahasiswa. Kalau selama ini yang dilihat peran KBRI sudah sejauh mana dalam yang kelihatan aja yang kita ketahui. Soalnya saya malah nggak tahu apakah ketika saya buka di website KBRI itu malah sama sekali tidak ada berita tentang, atau mungkin KBRI menganggapnya itu bukan urusan mereka atau gimana, saya nggak tahu. Tapi barangkali mereka bekerja di balik layar dan tidak diberitakan. Tapi kita harapannya gimana nih Gus? Ya kalau memang benar ini hanya tanggung jawab PPMI, DKKM dan KPI, sangat disalahkan ya, sangat nggak tempatnya gitu, bukan tanggung jawab mereka sebenarnya. Kalaupun DKKM, PPMI dan KPI itu tangan dari KBRI, ya nggak sepenuhnya salah, cuma ya salah gitu, bukan wilayahnya gitu. Tapi kalau yang saya lihat beberapa kali memang saya nggak membenarkan juga ya. Cuma memang entah sosialisasinya kurang atau memang disengaja nggak diberitakan. Artinya kadang-kadang KBRI itu ya ada perannya. Ini bisa begini tuh karena KBRI, tapi nggak diflorkan. Tapi juga kadang-kadang terlewatkan hal yang seharusnya dilakukan karena nggak diberitakan, terlanjur seperti semuanya nggak diberitakan, akhirnya kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita sangat berharap juga selain peran KBRI itu ada, terus kedua sosialisasinya ada. Transparansinya. Iya, transparansinya, beritanya itu ada. Karena
Karena setidaknya dengan adanya berita-berita itu kita jadi tahu bahwa Jadi KBRI itu legowo. ada gitu. Iya. Bahwa KBRI itu ada untuk melindungi kita. Ya benar. bukan untuk pamer atau enggak, ya kita legowo lah. Artinya transparansi itu beritanya ada itu kita legowo gitu. Oh ternyata sudah. Kita jadi tidak bertanya-tanya atau sebelum Iya gitu. Terakhir nih Gus, sebelum teman-teman yang menonton ini kehabisan kuotanya menonton, keasikan kita ngobrol. Saya pengen sedikit semacam pandangan umum bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa itu berakhlak lah atau berperilaku dalam sehari-hari menyoal itu tadi yang kita perbincangkan soal pelecehan seksual atau asusila itu tadi. Gimana Gus kalau saya itu tadi kita entah laki-laki atau perempuan harus mampu. Ini pelecehan bukan hanya untuk wanita ya. Laki-laki pun Laki-laki juga ada bisa. kesempatan dilecehkan gitu. Jadi kita harus mampu memandang laki-laki atau perempuan lawan jenis kita ini sebagai dia makhluk sosial, dia makhluk intelektual, dia makhluk spiritual, juga dia makhluk seksual. Artinya kita harus mampu menempatkan tupoksi kita. Jadi kapan kita memperlakukan dia sebagai makhluk sosial, kapan kita melakukan dia sebagai makhluk seksual, dan kapan sebagai makhluk spiritual. Dan itu kesadaran itu harus kita latih, kita munculkan dengan adanya wadah-wadah positif dari semua kalangan ya, dari afiliatif, dari kekeluargaan, utamanya dari alma mater yang emosionalnya lebih dekat. Itu diharapkan mampu semuanya membentuk wadah-wadah itu untuk menumbuhkan kesadaran tadi, juga untuk memperlihatkan bahwasanya kita ini, kalau yang di kajian ya, kita ini juga makhluk intelektual loh, kita ini juga makhluk sosial. Jadi perannya dilihatkan gitu. Mungkin bisa jadi terjadinya pelecehan tersebut tidak terlihat dia sebagai peran itu. Dari saya sih. Kalau Mbak Tanzila sendiri, gimana ajakan Mbak Tanzila kepada teman-teman perempuan yang barangkali mereka juga malah menyalahkan perempuan yang lain gitu loh? Gimana itu Mbak Tanzila ajakannya? Jadi gini ya, mungkin lebih umum gitu ya. Jadi kalau boleh mengutip hadis gitu ya, biar ada dalilnya lah dari tadi gitu kan. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah bilang, tolonglah orang yang berbuat dolim maupun orang yang didolimi gitu. Jadi kita itu menolong bukan hanya orang yang terdolimi gitu. Orang yang dolim itu harus kita tolong. Caranya seperti apa? Kita bantu dia biar dia tidak melakukan kezaliman itu gitu. Nah kalau konteksnya pelecehan seksual, yaitu kita kasih edukasi teman-teman gitu, biar cepet-cepet sadar gitu bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu bukan hanya sebatas seksualitas gitu. Nah kemudian kalau pelakunya saja harus ditolong gitu kan, apalagi ya, korbannya. Madlumnya. Kayak gitu, madlumnya justru harus kita tolong lebih, kita kasih perhatian lebih gitu. Dan yang paling dekat dengan korban kebanyakan perempuan. Jadi yang mengemban tugas lebih ya perempuan ini, bagaimana kita bisa menolong dia cepat sembuh dari traumanya juga. Dan tentu itu bisa tercapai kalau kita melibatkan semua mahasiswa ini juga gitu, baik itu elemen mahasiswati, mahasiswa ataupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu. Terima kasih Mbak Tanzila atas waktunya gitu. Siap-siap, terima kasih, saya juga senang sekali bisa diundang. Sama-sama juga Mas Hilmi ini. Ini Host keren kita ini. aduh, ini konten pertama kita alhamdulillah bisa menghadirkan dua sosok hebat ini. Ini luar biasa sekali. Dan baiklah, demikian itu tadi obrolan kita yang barangkali ngalor ngidul tapi insya Allah asik lah. Dan semoga, dan saya yakin sahabat-sahabat pemirsa sekalian itu sudah sangat bijak sekali untuk mengambil hal-hal yang bermanfaatnya saja. Dan kalau sekiranya banyak salah dan keliru, Lewati. ya untuk di skip aja. Ya dibenarkan gitu ya. Iya, dikoreksi dan di skip aja gitu, nggak usah diambil. Saya sangat yakin orang-orang yang menonton video ini sudah cukup bijak untuk melakukan itu. Dan demikian saya undur diri, saya Mbak Tanzila dan juga Gus Al pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.